Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Septiawini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2017 sampai 2021. Pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu kerangka konseptual dan hipotesis, dan bab 4 yaitu metode penelitian. Sebagai daerah otonom, sebuah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri, kemudian mengelola dan menggunakan keuangannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ini seperti memanfaatkan potensi pajak dan retribusi daerah. Namun, dalam realitasnya sering terjadi kesenjangan karena banyak daerah yang belum bisa memaksimalkan sumber daya daerahnya dan cenderung belum bisa mandiri dalam biaya daerah. Kabupaten Barito Timur tergolong rendah dari segi pendapatan, meskipun banyak hal yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi menunjukkan pertumbuhan yang bahkan mencapai -1 dari tahun 2020 menuju 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat anggaran menurun, bahkan kinerja keuangan menurun. Misalnya jumlah PLAD yang diperoleh suatu pemerintah daerah merupakan sebuah tolak ukur penilaian kemandirian pemerintah daerah tersebut. Adanya aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Mengingat pentingnya kondisi keuangan daerah, kontribusi pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan daerah, maka saya tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2017 sampai 2021. Rumusan masalah berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang. Saya mendapatkan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Barito Timur. Dan yang kedua, bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2017 sampai 2021 jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2017 sampai 2021 jika dilihat dari sisi rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bermanfaat, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi bidang ekonomi dan turut memberikan wawasan terkait kinerja keuangan daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2017 sampai 2021, sekaligus menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis yaitu bagi mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan ilmu pengetahuan untuk mengetahui tentang kinerja keuangan daerah yang dilihat dari berbagai sisi di daerah Kabupaten Barito Timur. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana belajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis agar dapat berpikir lebih luas, kritis, serta sistematis dalam menghadapi permasalahan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bahasan yang ingin mengamati bagaimana jalannya kinerja keuangan daerah yang ada di Kabupaten Barito Timur. Tinjauan pustaka. Yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah lokal. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah, menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang kedua, keuangan daerah. Supriyatno mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasikan berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah. Yang ketiga, yaitu APBD dan laporan realisasi anggaran. R.A. Shalid mengemukakan bahwa pengertian APBD merupakan salah satu konkret atau bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif, yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang.
Yang keempat, kinerja keuangan daerah, yaitu keluaran atau hasil kegiatan atau hasil program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan dapat juga dihitung menggunakan rasio-rasio keuangan untuk dapat menghitung dan mengukur bagaimana kemampuan serta kemandirian suatu daerah. Tinjauan, kerangka konseptual. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu dan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis variabel yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan yang ada pada Kabupaten Barto Timur dan diharapkan memberikan gambaran untuk sebuah pengembangan dan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Barto Timur. Pengelolaan dan penerimaan sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Barto Timur cenderung belum begitu mulus, sehingga membuat pemerintah agak kesulitan dalam mengatur serta mengelola realisasi pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kontribusi PAD adalah hal yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. PAD merupakan komponen utama dalam penerimaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan perekonomian suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi PAD yang diberikan terhadap penerimaan daerah. Kinerja keuangan daerah adalah sebuah ukuran yang dapat menjelaskan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Menganalisis kinerja keuangan daerah adalah satu proses penilaian dan pengukuran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu. Metode penelitian yang pertama yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barto Timur dengan data yang didapat dari website resmi Kementerian Keuangan, yaitu data laporan realisasi anggaran tahun 2017 sampai 2021 serta data yang didapat dari Badan Pusat Statistik yaitu Statistik Keuangan Daerah. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis rasio, yaitu membuat gambaran dan perhitungan mengenai data yang diperoleh sesuai dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan realisasi anggaran selama 5 tahun yang diperoleh secara tidak langsung dari website Kementerian Keuangan, serta data statistik keuangan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Barto Timur, tepatnya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 2, Tumpah Daya Utamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barto Timur. Unit analisis dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dan statistik keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Barto Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Barto Timur. Variabel dan definisi operasional variabel. Variabel adalah satu atau lebih persoalan yang diberikan peneliti dalam penelitian. Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kontribusi pendapatan asli daerah, yaitu menunjukkan besarnya penerimaan daerah dari dalam yang menunjukkan kemampuan atau kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Yang kedua, rasio desentralisasi fiskal, yaitu ukuran yang menunjukkan besarnya kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang ketiga, rasio ketergantungan keuangan daerah, yaitu tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan melalui pendapatan asli daerah. Yang keempat, rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu tingkat kemandirian daerah, yaitu ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, rasio efisiensi keuangan daerah, yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meroleh pendapatan dengan besarnya realisasi yang diterima. Serta yang keenam, rasio efektivitas keuangan daerah, yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan, mencatat, serta mempelajari data-data yang ada di dinas atau instansi yang diperlukan untuk penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung
Rasio-rasio keuangan untuk mengetahui keuangan daerah dengan menggunakan rasio yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, kontribusi pendapatan asli daerah yang menunjukkan besarnya kemampuan serta kemandirian daerah dan biaya daerahnya sendiri, yang dihitung dengan membandingkan besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain atau pihak eksternal. Yang kedua, rasio desentralisasi fiskal yang dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah. Yang ketiga, rasio ketergantungan keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD non-subsidi. Yang keempat, rasio kemandirian keuangan daerah yang dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Yang kelima, rasio efisiensi keuangan daerah yang dihitung dengan rumus yang membagi perolehan pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Yang keenam, rasio efektivitas keuangan daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Demikian pemaparan dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Untuk segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.